Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Purwaningrum dan ada teman saya Maulana Ardianto dan Sri Wahyuni. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengukuran Ranah Psikomotorik Hasil Belajar. Nah, akan saya sampaikan yaitu mengenai ranah psikomotorik. Apa sih ranah psikomotorik itu? Ranah psikomotorik yaitu suatu keterampilan atau keahlian sesudah orang tersebut menerima pengalaman dari hasil belajar, yaitu suatu keterampilan yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu. Nah, di sini sudah dipaparkan ada beberapa contoh mengenai ranah psikomotorik. Yang pertama, peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya atau kepada adik-adik yang ada di sekitarnya tentang kedisiplinan. Yang kedua, peserta didik mengajarkan dan memberikan contoh kepada teman-teman agar berperilaku baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, peserta didik memberikan contoh disiplin seperti datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir, selain itu, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah seperti menjalankan ibadah sholat dengan disiplin, dan peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di tengah-tengah bermasyarakat seperti menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, poin selanjutnya yaitu tingkatan atau level ranah psikomotorik menurut HRD. Ini ada 5 tingkatan. Yang pertama imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima naturalisasi. Yang pertama, imitasi. Imitasi yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang sama persis dengan kegiatan yang pernah diamati sebelumnya. Yang kedua, manipulasi, yaitu kemampuan seorang dalam melakukan suatu kegiatan sederhana berdasarkan pada petunjuk saja. Yang ketiga, presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana secara akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang presisi. Yang keempat, artikulasi, yaitu kemampuan melakukan suatu kegiatan-kegiatan kompleks dengan ketetapan-ketetapan yang tinggi sehingga produk kerjaannya merupakan suatu yang utuh. Dan yang terakhir, naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks atau otomatis. Nah, agar lebih jelasnya, ini ada contoh tingkatan ranah psikomotorik menurut HRD. Mulai dari imitasi, yaitu contohnya seorang siswa yang meniru gerakan menendang bola dari gurunya. Jadi siswa tersebut dapat melakukan gerakan menendang tetapi harus melihat contoh dari gurunya. Yang kedua, manipulasi. Seorang siswa melakukan gerakan menendang bola dengan gayanya sendiri, tidak lagi persis seperti yang dicontohkan. Itu artinya seorang peserta didik dapat menendang bola tetapi sudah bisa menerapkan gayanya sendiri, tidak sama persis dengan apa yang telah dicontohkan. Yang ketiga, presisi. Seorang siswa yang menendang bola lebih terarah dan tepat sasaran. Jadi di sini seorang peserta didik atau siswa lebih mahir lagi dalam menendang bola. Yang keempat, artikulasi, yaitu seorang siswa menendang bola dengan gaya yang indah, yaitu gerakan melengkung. Jadi di sini seorang siswa sudah bisa membuat gerakan yang indah, gerakan seni dalam menendang bola. Dan yang terakhir, naturalisasi, yaitu seorang siswa yang menampakkan sudah mahir menendang bola. Jadi siswa tersebut sudah terarah, sudah akurat, sudah memiliki gaya tersendiri dalam menendang bola sehingga bisa dikatakan seperti penendang bola profesional. Nah, di sini ada tabel KKO dari tingkatan ranah psikomotorik menurut HRD. Ada 5, yaitu ini yang pertama imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Maulana Ardianto.